حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita akan masuk hadis yang kelima di dalam kitab At-Taharah. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tafadhal iqra al-hadis al-khamis. Tafadhal. An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id dami ladzi la yajri thumma yumaktasilu fi walil muslimin la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa bilu. Taib, dibaca terjemahannya. Dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang menggenang atau tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang dia sementara dia dalam keadaan junub. Taib. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Di hadis yang kelima, penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi atau yaghtasilu minhu. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil pada air yang menggenang yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu minhu. Kemudian dia mandi
dalam air tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Jangan salah seorang di antara kalian mandi dari air ya yang menggenang dalam kondisi junub. Dalam kondisi junub. Ikhwani fillah wa akhwati fi din azakumullah. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita kepada adab. Ya. Adab dalam ini masalah membuang hajat dan juga dalam masalah taharah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk membuang air kecil pada air yang menggenang. Ya, tidak boleh. Apalagi air tersebut memang digunakan oleh manusia. Ya, mungkin untuk memasak, ya, atau untuk mencuci pakaian mereka, untuk kebutuhan hajat mereka sehari-hari. Maka tidak boleh seseorang buang air pada air yang sifatnya seperti itu, yang tidak mengalir. Ya, yang tidak mengalir. Ya mungkin seperti air tempat penampungan air atau oase yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang mana air tersebut dibutuhkan oleh manusia. Maka di antara adab seorang muslim adalah tidak boleh membuang air di tempat-tempat seperti itu. Ya. Begitu pula larangan untuk mandi. Dan larangan mandi di sini, yakni mandi yang sifatnya apa? Sifatnya apa? Sifatnya nyemplung. Tahu nggak nyemplung? Iya, nyebur ya. Ini kalau sebatas mengambil air kemudian mandinya di tempat lain nggak ada masalah. Yang dilarang itu tatkala seseorang masuk memasukkan badannya ke air yang menggenang tersebut. Adapun dia mengambil dengan gayung, dengan ember, kemudian mandinya di atas, tidak di air tersebut, maka nggak ada masalah, boleh. Ya, jadi itu mandi yang dilarang. Di sini ikhwani fillah para ulama berbeda pendapat tentang larangan dalam hadis ini. Apakah larangannya untuk tahrim, sifatnya haram, atau sebatas karahiyatu tanzih, yakni perkara yang sifatnya dimakruhkan dalam agama. Ya. Namun yang jelas khurujan minal khilaf, di antara adab seorang muslim, jangan dia buang air kecil. Dan mimbabi aula buang air apa? Buang air besar. Maka lebih dilarang lagi di air yang sifatnya mengenang, yang tidak mengalir. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah larangan di sini sifatnya haram atau sebatas makruh. Namun yang jelas baik itu haram atau makruh, maka yang lebih selamat adalah seseorang tidak buang air di tempat-tempat yang di sana ada hajat kaum muslimin. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan larangan untuk membuang air kecil di air yang sifatnya menggenang, tidak mengalir. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis yang mulia ini, bahwasannya kalau seandainya airnya sifatnya mengalir, yajri, seperti apa contohnya? Seperti air sungai, maka tidak dilarang. Boleh, tidak dilarang. Namun kata para ulama, yang lebih utama juga jangan kencing di situ. Meskipun boleh, tapi yang lebih utama adalah jangan kita buang air di sungai. Karena air sungai itu mungkin dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kebutuhan mereka. Maka meskipun diperbolehkan atau tidak dilarang seseorang buang air di air yang sifatnya mengalir, namun al-ahsan
yang lebih baik dia tidak membuang air di tempat seperti itu. Nah, itu yang lebih utama. Kemudian hadis ini juga menjelaskan larangan ya seseorang menceburkan dirinya mandi secara langsung, baik mandi yang sifatnya nadhafah untuk kebersihan semata, ya sebagaimana pada riwayat yang pertama, tsumma yaghtasilu fi, atau mandi yang sifatnya untuk raf'ul hadath, yaitu mandi janabah, sebagaimana pada riwayat yang kedua. Ya, maka hendaknya seseorang ya menjaga tempat-tempat yang menjadi maslahat kaum muslimin, ya jangan dia kotori. Ya, karena bisa jadi orang akan merasa jijik. Ya, tatkala dia tahu kita buang air di situ, ya, merasa yakni tidak nyaman menggunakan air tersebut setelah kita. Ya, maka dalam hadis ini pun terdapat faidah yang lain, ya, bahwasannya seorang muslim tidak boleh mengganggu saudaranya. Ya, tidak boleh mengganggu saudaranya. Ya, dan kita berusaha untuk yakni menjaga saudara-saudara kita agar tidak terkena gangguan kita. Nah, ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang muslim tidak boleh mengganggu ya saudaranya, baik dengan sifatnya, dengan akhlaknya, atau dengan hal-hal semacam ini. Ya, karena tidak syak tatkala kita tahu ya ada air ya yang biasa kita gunakan untuk hajat kita. Kemudian kita tahu air itu enggak mengalir menggenang. Ada orang lain yang kencing di tempat itu, kira-kira nyaman enggak kita pakai itu air? Enggak nyaman. Ya, maka Islam mengajarkan kita ya bagaimana kita berusaha untuk menjaga perasaan orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Ya. Meskipun dengan hal-hal semacam ini. Faidah yang lain dari hadis yang mulia ini, hadis ini juga menjelaskan bahwasannya agama Islam mengajarkan kebersihan bagi kaum muslimin. Ya, agama Islam mengajarkan nadhafah, mengajarkan kebersihan bagi kaum muslimin dan mengajarkan adab bagaimana kita ya dalam masalah buang hajat, dalam masalah taharah, itu semua diatur dalam agama kita. Ya. Maka kalau seandainya masalah-masalah semacam ini diatur di dalam Islam, apalagi masalah-masalah yang sifatnya lebih besar, yang berkaitan dengan ibadah kita, dengan akidah kita, maka semuanya sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga Allah, yang bisa menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya sudah dijelaskan kepada kalian, kata Nabi. Selesai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan amanah ya yang beliau emban dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala datang seorang Yahudi kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi dan dia bertanya, ya, sesungguhnya Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu? Kata Salman, ajal. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai dalam masalah adab dalam buang hajat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hal ini menunjukkan akan kesempurnaan syariat Islam. Tidak ada syariat yang lebih mendetail, ya, yang mengatur semua urusan manusia melainkan syariat Rabbul Alamin. Ya, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini di antara adab ya dalam masalah buang hajat ya atau dalam masalah taharah. Wallahu a'lam. Baik, al-hadis as-sadis.
wasallam qala idza syariba al-qalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an wa limuslimin ula kunna itturab. Jadi berkata penulis rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada anjing minum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan cucian yang pertama menggunakan tanah. Masih ada lanjutannya enggak? Walahu ada ketujuh apa itu? Walahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal. Termasuk 7 apa 6 itu? Ini masuk 6. Ke 6 ya, berarti lanjutkan. Walahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa'affiruhu minaka biturab. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing menjilat air dalam suatu wadah, maka cucilah wadah itu 7 kali dan campurilah yang ke-8 dengan tanah. Taib. Barakallahu fiik. Hadis yang ke-6, penulis membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Ya. Tatkala atau apabila ada anjing yang minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Falyaghsilhu sab'an. Hendaknya dia mencuci bejana tersebut ya sebanyak 7 kali cucian. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ulahunna biturab. Cucian yang pertama itu dengan menggunakan tanah. Dengan menggunakan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaghal kalbu fil ina faghsiluhu sab'an." Ya. Kata Nabi, apabila ada anjing yang menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 3 kali, ya, dan campuri bilangan yang ke-8 dengan tanah. Di sini penulis membawakan 3 riwayat, ya, untuk menjelaskan kaifiyat tata cara membersihkan bejana yang terkena air liur anjing. Ya. Riwayat yang pertama menjelaskan bahwasannya kalau ada anjing yang minum ya dari bejana salah seorang di antara kita, maka hendaknya dicuci sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat yang kedua untuk menjelaskan bahwasannya di antara bagian cucian itu ada yang ya dicuci dengan menggunakan tanah. Ya. Dalam riwayat yang kedua disebutkan ulahunna. Ya. Cucian yang pertama dengan tanah. Ya, jadi kalau antum punya ember ya. Punya ember ya. Kemudian ada air
ternyata dijilat sama anjing. Ya, dijilat sama anjing ember tersebut. Ya. Maka hukum ember yang dijilat oleh anjing, ya, dan juga air yang ada dalam ember tersebut yang diminum oleh anjing, hukumnya apa? Hukumnya najis. Ya. Dan hadis ini menjelaskan, kata para ulama, bahwasanya najis yang disebabkan oleh air liur anjing itu sifatnya najis yang mughalladhah, najis berat. Ya, bukan najis ringan. Makanya kaifiyah, tata cara tathhirnya, tata cara pencuciannya itu enggak seperti taharah biasa. Ya. Tapi menggabungkan antara tanah dengan air. Ya. Maka tata cara membersihkan bejana yang terkena air liur anjing itu dicuci sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian cucian yang pertama dengan menggunakan tanah. Ya, untuk ambil tanah, kemudian ditabur di sekitar tempat najis tersebut atau di ember tersebut, ya, dilumuri tanah. Ya, kemudian dicuci pakai air. Ya, 1 kali. Kemudian cuci yang kedua sampai berapa? Sampai 7 kali. Ya. Ini cara mensucikan bejana yang terkena air liur anjing. Dalam riwayat yang ketiga, ini riwayat dari Abdullah bin Mughaffal, penulis membawakan riwayat ini untuk menjelaskan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan, bilangan berapa kita mencuci bejana yang terkena najis. Ya. Dalam riwayat terakhir, ada berapa kali kita mencuci? 8. Ya, 8. Jadi 7 dengan air, 1 dengan apa? 1 dengan tanah. Ya. Maka yang terbaik tatkala ya kita dapatkan ada bejana kita, entah gelas, entah piring atau yang lainnya, ya, yang terkena air liur anjing, maka hendaknya kita cuci. Ya, yang pertama dengan tanah, ya, kemudian sisanya dengan air. 7 kali dengan apa? Dengan air. Ini yang terbaik. Nah, karena najis yang disebabkan oleh air liur anjing itu adalah najis yang sifatnya mughalladhah, dan tata cara atau kaifiyat tathhirnya atau pensuciannya itu berbeda dengan tata cara tathhir yang lainnya. Ya. Di antara faidah dari hadis yang mulia ini, ikhwani fillah jazakumullah, ya, hadis ini menjelaskan tentang najisnya air liur anjing. Ya. Najisnya air liur anjing. Dan sekali lagi, najasah air liur anjing itu sifatnya mughalladhah, bukan mukhaffafah. Ya, bukan najis yang ringan, tapi najis yang mughalladhah, najasah mughalladhah yang sifatnya berat. Ya. Demikian pula hadis ini menjelaskan kaifiyat tata cara bagaimana kita membersihkan bejana yang terkena air liur anjing. Yang terkena air liur anjing. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang ke-6 ini. Ya. Kita cuci sebanyak 8 kali yang terbaik, ya. 8 kali yang terbaik, ya, cucian yang pertama dengan tanah dan sisanya dengan menggunakan air. Meskipun para ulama mengatakan tidak mengapa, kalaupun 7 kali, yang pertama dengan tanah, 6 kali dengan air, maka cukup. Ya. Tapi yang terbaik, ya, kita menggabungkan riwayat ini, maka yang pertama dengan tanah dan sisanya 7 kali dengan air. Ya. Kemudian hukum menggunakan tanah, ya, dalam taharah ini sifatnya ta'abbudi. Sifatnya ta'abbudi. Ya. Apa itu ta'abbudi? Ya, yang terkadang mungkin kita nggak tahu hikmahnya. Tapi yang jelas itu di antara syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ya, para ahli kesehatan menjelaskan
ternyata memang di dalam tanah itu ada hal-hal yang memang apa yang keluar dari air liur anjing itu tidak mungkin bisa dinetralkan melainkan dengan tanah. Ya, maka ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dalam air liur anjing itu ada bakteri-bakteri ya yang tidak mungkin dinetralkan kecuali dengan tanah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kaum muslimin tatkala sebagian bejananya terkena air liur anjing, maka tatkala membersihkan bejana tersebut ya sebagiannya digunakan dengan tanah. Dengan menggunakan tanah ya. Dan ya sebagian hikmahnya kita tahu bahwasannya dengan atau di dalam tanah itu ada materi-materi yang hanya dengan materi tersebut ya bakteri-bakteri ataupun kotoran-kotoran yang keluar dari air liur anjing bisa dinetralkan. Ya, maka ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadis ini juga menjelaskan ikhwani fillah, a'azakumullah, ya, bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna. Karena Islam menjelaskan segala sesuatu ya sampai dalam masalah air liur anjing yang terkena bejana, bagaimana cara membersihkannya dijelaskan oleh syariat Islam. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, hadis yang ketujuh. Annahu ra'a Utsman radhiyallahu anhu jaa biwajhi fa'afragha ala yadayhi min ina'i wa ghasalahuma salasa marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu wa yadayhi mirfaqaini ila al-mirfaqaini masaha rijlaihi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddisu bihi ma nafsahu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Bekas budak Utsman bin Affan pernah melihat Utsman meminta air wudhu. Beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya sekaligus membasuh keduanya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut. Kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Beliau lalu membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh kedua tangannya sampai kedua sisinya 3 kali. Lantas mengusap kepalanya. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali dan mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu ini. Lantas bersabda, barang siapa berwudu seperti wudu ini kemudian mengerjakan sholat
kesukaan dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Baik, nah, jazakallahu khairan. Hadis yang ketujuh, ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah. Ketujuh. Tadi satu riwayat tadi. Kan tadi keenam. Nah. Tadi satu riwayat ya. Jadi satu poin tentang masalah tathhir dari lu'abil kalb. Ya, cara mensucikan air liur anjing. Baik. Hadis yang ketujuh dari Humran Maula Utsman bin Affan. Dari Humran, ya bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in. Bahwasanya Humran pernah melihat sahabat Utsman bin Affan, ya. Beliau minta untuk didatangkan wudu. Di sini ada dua istilah yang harus kita pahami. Ya. Ada dua istilah yang harus kita pahami. Ada al-wudu'u, ya, dengan fathah, dan ada al-wudu'u dengan dhammah. Ada al-wudu, ada al-wudu. Ya. Kalau al-wudu, ya, itu maknanya air yang digunakan untuk wudu. Tadi airnya namanya apa? Namanya wudu. Ya. Jadi kalau al-wudu itu artinya alma, air yang digunakan untuk bersuci, untuk wudu, itu namanya wudu dengan fathah. Adapun al-wudu, yakni perbuatan wudunya, ya kita berwudu, ya dari mencuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, sampai mencuci kedua kaki kita, itu namanya apa? Namanya wudu. Paham ya? Jadi kalau wudu airnya, kalau al-wudu perbuatannya. Ya, perbuatan kita wudu itu namanya wudu. Ya, tapi kalau air yang kita gunakan untuk berwudu namanya apa? Namanya al-wudu. Ya, jangan salah baca. Lihat. Beda harokat, beda makna. Ya, jangankan beda huruf. Beda harokat saja beda makna. Apalagi beda huruf, ya. Ini di antara keunikan bahasa Arab. Ya. Beda satu harokat, maka menyebabkan perbedaan makna yang sangat jauh. Ya. Maka ada dua istilah yang harus kita pahami. Ada al-wudu dan ada al-wudu. Kalau al-wudu dengan fathah itu air yang kita gunakan untuk berwudu. Adapun al-wudu dengan dhammah maka perbuatan wudu. Ya, perbuatan ya wudu itu sendiri. Taib, Humran beliau melihat Utsman bin Affan, ya, meminta untuk didatangkan air untuk berwudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Maka beliau ya dihadirkan di hadapan Utsman air dalam bejana. Ya, dihadirkan ya air di dalam bejana. Apa yang Utsman lakukan? Yang pertama, fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi. Utsman menuangkan air dalam bejana tersebut ya ke kedua tangannya. Faghasalahuma thalatha marratin. Kemudian Utsman mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ya. Jadi di kali yang pertama, tatkala kita ingin wudu dari bejana, ya, dari wadah, entah dari gayung ataupun yang lainnya, maka adab wudunya, ya, tatkala kita hendak mencuci kedua tangan kita, maka jangan dicelupkan.
tapi di apa? Dituangkan. Ya, jangan langsung kita masukkan tangan kita ke dalam bejana tersebut. Tapi kita apa? Dituangkan sedikit buat mencuci apa? Ini kedua tangan kita. Ya kalau sudah dicuci baru dimasukkan. Nah, ini diantara adab dalam berwudu. Kalau apa? Kita berwudunya menggunakan apa? Menggunakan bejana. Ya. Beda dengan apa? Dengan keran gak ada masalah. Ya. Tapi kalau tatkala kita wudu dalam bejana, maka jangan langsung kita masukkan kedua tangan kita ke dalam bejana tersebut. Karena nggak tahu mungkin ada kotoran. Kita bersihkan dulu. Ya. Maka Utsman mencontohkan tatkala beliau berwudu dari bejana, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah menuangkan air ke kedua tangannya, kemudian mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Baru setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya kemana? Ke air, ya, dalam bejana tersebut. Tsumma tamadmadha wastanshaqa wastanthara. Beliau masukkan tangan kanannya ke dalam bejana, ya, mengambil air wudu, kemudian beliau ya gunakan untuk madmadha, berkumur, sekaligus apa? Istinsyaq, sekaligus istinthar. Ya, ambil. Ya, yang pertama dengan tangan kanan untuk madmadha, berkumur, ya, sebagian digunakan untuk berkumur, sebagian dihirup ke hidung. Kemudian dikeluarkan, istinthar. Ya. Sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala wajhahu 3. Selesai madmadha, istinsyaq dan istinthar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Ya, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini 3. Kemudian Utsman membasuh kedua tangannya dari ujung jari sampai mana? Sampai siku, sampai mirfaq, ya. Sebanyak 3 kali. Tangan kanan dan tangan kirinya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Setelah itu Utsman mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepalanya. Dan di antara hal yang masuk dalam makna mengusap kepala apa? Mengusap kedua telinga. Ya, di antara hal yang masuk ke dalam makna mengusap kepala adalah mengusap kedua telinga. Tsumma ghassala kilta rijlaihi 3. Setelah itu beliau membasuh lagi. Antum lihat, dalam masalah apa? Tangan, dalam masalah wajah digunakan kata apa? Kata membasuh. Ya, tapi tatkala dalam masalah kepala digunakan kata apa? Mengusap. Karena memang beda hukumnya antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh semua bagian wudu harus terkena apa? Terkena air. Adapun mengusap maka tidak. Ya, maka tidak. Tidak diharuskan apa? Sampai terkena air semuanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi 3. Kemudian Utsman membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Tsumma qala, selesai dari wudunya, Utsman berkata, Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Dahulu di masa hidup Rasulullah, aku pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu yang aku praktekkan tadi. Jadi wudunya Utsman itu wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku praktekkan kata Utsman, itulah yang dipraktekkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza," barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku, menyempurnakan bagian-bagian wudu sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Ini salat sunnah, bukan wajib. Salat 2 rakaat. Ya. La yuhadditsu fihi ma nafsah, di mana salat tersebut atau dalam salat tersebut
dia benar-benar tumaknina, benar-benar khusyuk, ya. Hatinya hadir dan tidak memikirkan masalah dunia. Ya. Siapa yang salat 2 rakaat setelah wudu, ya, dengan salat yang khusyuk, yang tumaknina, ya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang sangat besar yang memberikan kita banyak faidah. Faidah yang pertama, ikhwani fillah jazakumullah, hadis ini yang menjelaskan tentang metode ta'lim yang terbaik. Ya, menjelaskan tentang metode ta'lim yang terbaik. Bahwasannya metode ta'lim terbaik adalah dengan cara apa? Dengan cara mempraktekkan langsung. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya dengan metode pengajaran yang terbaik. Itu mempraktekkan. Ya. Amaliyah tertentu di hadapan para sahabat. Untuk mengajarkan mereka bagaimana mengerjakan ibadah dengan baik dan benar. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Mereka pun berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Utsman lakukan. Ya, beliau mempraktekkan wudu'nya Rasulullah SAW dengan maksud dan tujuan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana wudu yang benar yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian faidah yang kedua dari hadis yang mulia ini, ya. Hadis ini menjelaskan, ya, kaifiyat dan tata cara wudu sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kaifiyatnya, ya ikhwan? Bagaimana kaifiyat wudu yang Nabi ajarkan? Ya, yang pertama kita mencuci, ya, kedua telapak tangan kita, ya, mencuci kedua tangan kita. Dan ingat, kalau seandainya kita berwudu menggunakan air dalam bejana, maka tatkala kita mencuci kedua tangan kita jangan langsung kita masukkan, tapi kita tuangkan ke dalam tangan kita, kita cuci sampai bersih, baru setelah itu apa? Kita masukkan ke dalam bejana. Ya, untuk madmadah dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita, maka kaifiyat yang kedua adalah madmadah, istinsyak dan istinthar. Ya, berkumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, istinthar, sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ghaslu al-wajh. Ya, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Setelah wajah, ghaslu al-yadain, mencuci tangan dari ujung jari sampai mirfaq, sampai siku. Ya. Disunahkan dahulukan tangan bagian kanan sebanyak 3 kali, kemudian kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap, bukan membasuh lagi. Mengusap kepala, ya, dari tempat tumbuhnya rambut, ya, bagian depan sampai mana? Sampai tengkuk, sampai tempat tumbuhnya rambut bagian belakang. Ya, kita usap, kita tarik dari depan ke belakang, ya, kemudian dari belakang tarik lagi ke depan. Ya, kemudian apa? Sambil mengusap kedua telinga kita. Karena telinga itu masuk bagian apa? Bagian kepala. Yang hukumnya diusap, bukan dibasuh. Sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh, bukan mengusap, ya. Membasuh kedua kaki sampai mana? Sampai mata kaki kita. Ini kaifiyat, ya, wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis yang lain
Faidah yang lain dari hadis Humran ini, di antara faidah yang lain dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis ini menjelaskan disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, disyariatkan ya salat sunnah setelah wudu. Ya, yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan nama apa? Salat sunnah wudu atau salat syukrul wudu. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini 2 rakaat. Setelah kita berwudu, maka disunnahkan untuk salat 2 rakaat sunnah. Ya. Dan keutamaannya bahwasannya tatkala seseorang dia wudu dengan wudu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sempurnakan dengan salat sunnah 2 rakaat, ya, yang dia berusaha untuk tumaknina dan khusyuk dalam salatnya, berusaha untuk tidak yakni memikirkan perkara-perkara di luar salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan salat tersebut sebagai wasilah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka ini fadilah yang sangat besar, ya, yang didapat oleh seseorang tatkala dia berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah azakumullah, sekali lagi, ya, terkadang ini kita tidak memperhatikan sunnah-sunnah Nabi. Ya, padahal sangat banyak di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin belum mampu kita amalkan. Ya, maka metode atau kaidah atau gaya hidup seorang muslim, ya, hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan setiap sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun hanya sekali dalam hidupnya. Paling tidak kita ada usaha, ada ikhtiar untuk mengamalkan setiap sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita juga belajar, ya, bahwasannya kalau seandainya kita mau jujur dengan diri kita, ya, maka masih banyak sunnah Nabi yang belum kita amalkan. Maka tatkala banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mampu kita amalkan, maka tidak layak bagi kita untuk mengganti sunnah tersebut dengan sunnah-sunnah yang lain. Ya, jangan sampai kita tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita melalaikan sunnah-sunnah yang jelas datang dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka gaya hidup seorang muslim adalah berusaha untuk iltizam ala sunnah. Ya, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi itu, kata Imam Malik, ya, bagaikan safinatun Nuh, bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Barang siapa yang naik di atas bahtera sunnah Rasulullah, insyaallah dia selamat. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, ya, maka dia pasti binasa. Ya, maka coba kita berusaha, ya, untuk menggabungkan antara konsep ilmiah dengan konsep amaliyah. Ya, 1-2 hadis yang kita pelajari, mari kita usahakan untuk kita praktekkan. Ya, kalau kita ingin ilmu kita berkah, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, ya, menjadi penolong bagi kita, maka usahakan untuk, ya, menggabungkan antara konsep ilmu dengan konsep amalan. Ya, ilmu itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat sampai menjadi amalan, ya, bagi pemiliknya. Dan orang yang berilmu senantiasa dikatakan orang yang jahil sampai kapan? Sampai dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ya, maka di antara cara keluar dari pintu kejahilan adalah tatkala kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Nah, semoga apa yang kita bahas, yang kita kaji, meskipun sedikit tidak banyak, ya, mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai wujud, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu dengan cara ittiba'u sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, ataupun dalam masalah akhlak dan muamalah. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini, ikhwani fillah, Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi', yang bermanfaat untuk kita semua, yang menjadi wasilah ya untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Selebihnya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami seputar materi yang kita bahas, kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tentu beda ya, karena secara makna berbeda. Ya, antara ar-ramal dengan at-turab. At-turab itu tanah. Ya. Dan Nabi di sini menggunakan kata apa? Kata turab bukan kata ramal. Ya. Maka secara asal kalau ada tanah maka hendaknya kita berusaha untuk menggunakan tanah. Ya. Kalau ada tanah maka hendaknya kita menggunakan tanah. Kecuali kalau memang nggak ada tanah, ya antum hidupnya di padang pasir, yang nggak ada tanah di sana maka nggak ada masalah. Ya, menggunakan pasir. Tapi kalau ada turab, maka hendaknya kita gunakan tanah. Wallahu a'lam. Amin. Soalnya ingin bertanya, apakah sama membersihkan najis kotoran anjing dengan membersihkan najis air liur anjing? Dan bolehkah kita membersihkannya dengan cara menuangkan tanah ke air kita, lalu kita basuh, habis itu kita basuh dengan air bersih? Barakallahu fiik. Nah, ini sama ya hukumnya kotoran yang keluar dari anjing, ya, maka dihukumi seperti air liur anjing tersebut. Ya. Maka cara membersihkannya sama sebagaimana tatkala kita membersihkan ya bejana tertentu yang terkena air liur anjing. Ya. Karena sifatnya keluar dari hewan yang sama. Ya. Adapun tata caranya maka sama seperti yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Wallahu a'lam. Enggak apa-apa, boleh. Iya, jadi kita campurkan air ke tanah ke dalam air, kemudian kita lumuri ya bejana kita ya sebagai cucian yang pertama, kemudian sisanya kita gunakan air. Ya, maka cukup seperti itu. Nah, satu lagi ditanya dari juga dari itu bertanya bagaimana kalau berwudu dan terkadang saat membasuh lengan itu dari ujung jari sampai ke ketiak, apakah boleh atau ini disebut kemudian dalam wudu? Barakallahu fiik. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita membasuh kedua tangan kita sampai mirfaq, dan itu yang datang dalam nas Al-Qur'anul Karim. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, maka secara asal seorang muslim berwudu dengan tata cara wudu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wudu terbaik adalah wudu
yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya tatkala kita berwudu, kita berusaha untuk mempraktekkan wudu yang Nabi ajarkan. Ya, dan Nabi mengajarkan wudu sebagaimana dalam hadis Utsman, ya, sampai mana? Sampai mirfaq, sampai siku. Ya, maka kita khawatir kalau apa seandainya kita biasakan, ya, kita membasuh tanah sampai ke tiak, ya, khawatir masuk dalam hal apa? Yang sifatnya mubalaghah, yang sifatnya ghulu atau berlebihan. Ya, dan kita yakin bahwasanya wa khairu al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang mulia memberikan hadyu dalam masalah wudu, ya, wudu mencuci tangan sampai mana? Sampai mirfaq. Nah, maka ya jangan dibiasakan untuk yakni melebihi batasan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentukan. Wallahu a'lam. Dalam setiap tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir dan sebelum kita menutup kajian kita seperti biasa Ustaz memberikan sari Baik, barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Di akhir majelis kita di pagi hari ini, satu poin yang ana tekankan tentang pentingnya bagi kita untuk ya berjalan dalam menuntut ilmu di atas manhaj atau metode yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh manusia-manusia terbaik dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara metode ya dalam talabul ilmi yang Allah dan Rasulnya ajarkan, yang dipraktekkan langsung oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang talibul ilmi berusaha untuk menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Maka kita berusaha untuk mengaplikasikan setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam majelis-majelis yang kita hadiri. Satu hadis yang kita pelajari membuahkan ilmu itu lebih baik dan lebih utama daripada ratusan hadis yang kita pelajari, yang kita catat tanpa melahirkan amal kebaikan. Ya, maka harus kita pahami bahwasanya konsep belajar para sahabat Rasulullah yang menyebabkan mereka menjadi khairun nas, manusia terbaik, ya, tatkala mereka mampu menggabungkan antara konsep ilmu dan amal. Ya, maka sekali lagi kita harus berusaha untuk menggabungkan antara ilmu atau teori-teori ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis ilmu kita bersama guru-guru kita, ya, dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat membuahkan amal dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.